Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 9 Zulhijjah 1437 Hijriah, hari Arafah, hari yang sebagian ulama Islam menyebutnya sebagai hari Haji Akbar. Meskipun pendapat yang lebih kuat wallahu alam, dia adalah hari Nahar, yaitu hari Idul Adha, disebut hari Haji Akbar berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di haji wada berada di Mina, beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Maka para sahabatnya menjawab, qalu hadza yaumun nahar, ini adalah hari nahar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadza yaumul hajjil akbar, ini adalah hari haji akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Arafah 9 Zulhijjah 1437 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau surga dan berlindung denganmu dari api neraka. Kami mohon kepada Engkau surga dan berlindung denganmu dari api neraka. Dan kami mohon kepada Engkau surga dan berlindung denganmu dari api neraka. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah indahnya surga dan pedihnya neraka.
Tema ini kita angkat disebabkan beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena tujuan hidup seorang muslim adalah mendapatkan kemenangan yang abadi, yang agung, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam begitu banyak ayat. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah telah menjanjikan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan juga tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, dan keridhaan dari Allah lebih besar nikmatnya. Itulah kemenangan yang agung. Inilah sebab pertama dan paling utama kita mengangkat tema ini, yaitu indahnya surga dan pedihnya neraka. Karena masuk surga adalah merupakan tujuan seorang muslim, merupakan kemenangan yang agung bagi seorang muslim di dunia, di akhiratnya, dan dijauhkan dari api neraka juga merupakan kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika huwal fawzul 'azim. Artinya, dan orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Allah telah menjanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Berbeda dengan neraka. Kalau seandainya surga adalah kemenangan yang agung dan itu adalah tujuan hidup seorang muslim, berbeda dengan neraka. Neraka adalah kerugian yang nyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang merugi, yang mereka rugi, merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, itu adalah kerugian yang nyata. Ini penyebab utama kenapa kita mengangkat tema indahnya surga, pedihnya neraka. Karena surga adalah tujuan hidup, kemenangan hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 158, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Ayat 185 Ali Imran. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka dialah orang-orang yang benar-benar sukses, beruntung, mendapatkan kemenangan. Dan sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah perhiasan yang menipu. Ayyuhal ikhwah, sebab yang kedua, kenapa kita mengangkat tema bahwa indahnya surga dan pedihnya neraka? Karena membicarakan surga adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang dengan kebiasaan ini mereka masuk surga, mendapat ridha Allah yang berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang sangat luar biasa yang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kebiasaan para sahabat Nabi. Orang-orang yang dengan kebiasaan ini akhirnya mereka mendapatkan ridha Allah. Dengan ridha tersebut mereka akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Allah berfirman, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Dan setiap dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan ini dalil yang begitu tegas bahwa kullu sahabati wu'idu bil jannah. Semua para sahabat Nabi dijamin masuk surga. Kiranya gerangan, apa penyebab mereka senantiasa dapat ridha Allah yang berujung surga? Ayat yang saya bacakan tadi, wa kullan wa'adallahu husna, surat An-Nisa ayat 95. Apa penyebab? Penyebabnya ini seperti yang kita lakukan sekarang, mengingat surga dan mengingat neraka. Sering mengingat surga dan sering mengingat neraka. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu, dari Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu. Dan Hanzalah termasuk dari katibun min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu, penulis hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah bercerita, laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menemuiku, kemudian ia bertanya, wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Aku berkata, wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung terperanjat. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan? Karena kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terperanjat? Karena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan munafik tidak dikenal kecuali munafik i'tiqadi. Munafik yang berupa keyakinan hati. Lisannya Islam, hatinya kafir. Bukan munafik sekedar amali. Bukan munafik yang hanya perbuatan, jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, jika diberi amanah khianat. Bukan. Kata munafik di zaman Rasulullah SAW terkenal dengan munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq terperanjat, subhanallah ma taqul. Dan kata subhanallah kalimatu tanzih, kata untuk mensucikan Allah dari sesuatu yang buruk. Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan wahai Hanzalah? Ini berbahaya. Dan sedikit saya ingin menyinggung tentang kemunafikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menata hati kita, bahwa kemunafikan tidak ada di era
satu pun tidak pernah ada di era Mekah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kemunafikan hanya ada di era Madinah setelah berhijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kenapa? Kenapa ada kemunafikan di kota Madinah? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sebentar lagi dia akan memegang tampuk kepemimpinan di kota Madinah. Orang yang paling hebat, paling terkenal, paling pemuka di kota Madinah. Sebentar lagi dia diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalah pamor Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kalah pamor dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah pada saat itu kemunafikan. Berarti kita ambil pelajaran di sini bahwasanya kemunafikan bibit pertamanya adalah hasad, iri dan dengki. Kemunafikan bibit pertamanya adalah hasad, iri dan dengki. Ini buruknya hasad, buruknya iri kepada pendatang baru yang kadang-kadang mungkin bisa berbuat lebih banyak, bisa memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang lama. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus kita akui baik-baik, setiap manusia bahkan para rasul semuanya ditinggikan oleh Allah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, tilkar rusul, ayat yang pertama pada juz ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami tinggikan sebagian dari mereka daripada sebagian yang lain. Tidak akan pernah bisa disamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Tidak akan pernah bisa disamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Semuanya mempunyai keistimewaan masing-masing. Begitulah juga setiap orang mempunyai keistimewaan masing-masing. Setiap ustaz, setiap ulama mempunyai keistimewaan masing-masing. Maka tidak perlu kita hasad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak akan pernah bisa disamakan dengan Imam Ahmad. Imam Malik tidak akan pernah bisa disamakan dengan Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di zaman beliau ada Abu Thawr, ada Abu Thawr, ulama Islam, ada Ishaq bin Rahuyah, ulama Islam, ulama besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan takdirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada murid-murid yang berkhidmat dengan ilmunya. Timbullah akhirnya timbullah akhirnya Ar-Risalah. Itu semua akibat dengan takdir Allah, akibat murid-murid yang berkhidmat kepada Imam Syafi'i agar terjaga keislaman dan tidak boleh iri selain Imam Asy-Syafi'i. Kemunafikan bibitnya timbul gara-gara hasad dan iri. Semua orang mempunyai masing-masing keistimewaan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, berdagang, si fulan jualan gorengan, si fulan juga jualan gorengan, si fulan jualan cilok, si fulan jualan cilok. Maka semuanya mengambil rezekinya masing-masing. I'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahui bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu. Sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu, bagaimanapun usahanya kamu tidak akan pernah kamu kena, karena memang belum takdirnya. Maka untuk apa iri? Untuk apa hasad? Bersihkan hati. Dan tidak ada yang datang di hari kiamat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat dari noda-noda iri, dengki, riya, sum'ah dan semisal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis tadi.
penyebab beliau mengatakan kemunafikan. Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil nari wal jannah. Kita sering di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Lihat, ini berarti apa yang kita lakukan sekarang, indahnya surga, membicarakan pedihnya neraka, itu mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh kegiatan para salafus saleh. Kata Al-Hamdalah Al-Asidi, kita di sisi Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yu 'ain, seakan-akan surga tersebut ada di depan mata kita, seperti kita melihat dengan kasat mata kita, menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan rinci tentang surga tersebut, bukan hanya sekedar gambaran sekilas, rinci tentang surga tersebut dan neraka tersebut. Ka'anna ra'yu 'ain, seakan-akan kita melihat seperti di depan mata kita. Ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wal dhayyi'at nasina katsiran. Ketika kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertemu dengan istri, kita bertemu dengan anak-anak, kita bertemu dengan pekerjaan, lupa dengan apa yang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW tadi. Itu yang dimaksud oleh Hamdalah sebagai orang munafik, bermuka dua. Di hadapan Rasulullah bisa menangis ketika diceritakan tentang neraka, bisa menginginkan, sangat menginginkan ketika diceritakan tentang surga. Tapi ketika di belakang Rasulullah bertemu dengan kehidupan dunianya kembali, dia lupa. Dan itu sudah dirasakan oleh para sahabat, dan itu juga dirasakan oleh kita. Betul? Ngaku? Dirasakan oleh kita. Kalau sudah di majelis ilmu, seakan-akan dunianya surga dunia. Tenang, saking tenangnya, yang mempunyai penyakit insomnia bisa tidur di majelis ilmu. Ustaz, saya ini Masya Allah benar Ustaz, penyakit apa? Majelis ilmu itu rahmat luar biasa. Tenang. Saya 2 hari 2 malam tidak bisa tidur Ustaz. Di khutbah Jumat bisa tidur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa wallah," lihat Pak. Lihat bagaimana pantas mereka memang diridhoi oleh Allah, pantas mendapat gelar radhiyallahu anhu, pantas. Pembicaraan sehari-hari saja begini. Maka mari kita contoh pembicaraan sehari-hari itu bagaimana. Saya sering mengatakan, konsep berpikir hidup seorang muslim adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Itu saja. Antum melihat di Jakarta sering kita lihat orang pakai motor, kemudian bawa mobil, bawa motor, di belakangnya dia bawa makanan banyak untuk jualan, kardus banyak untuk jualan. Itu apa tujuannya? Enggak ada lain. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Itu konsep berpikir hidup seorang muslim. Beda dengan konsep berpikir hidup seorang kafir. Dia hanya memikirkan dunia. Makanya kadang-kadang orang kafir sangat ngeni di dalam dunia. Makanan, subhanallah. Pakaian, ya, kancing saja dibicarain, kancing. Kancing kayaknya kurang bintangnya, kurang gambar dolphinnya. Ya, nggak manfaat. Orang muslim berpikirnya bagaimana bisa selamat setelah dia mati. Itu berpikirnya. Yang jadi permasalahan, kita ini mati tidak tahu kapan. Saya baru pagi tadi mendapatkan kabar dari Banjarmasin. Kawan saya, umur 39 tahun. Hampir-hampir sama dengan saya. Ya, 38-39 tahun. Gara-gara cuma diare, mati. Diare mati.
Itu cuma sebab, memang takdirnya sudah sampai. Ada orang pernah saya hadiri dalam keadaan sekarat. Dan ini kita ingin sedikit menyimpang dari tema kita. Kita ingin mengikis akidah yang keliru. Sekarat, kemudian kayaknya susah banget mati. Susah mati orang ini. Ada yang menyeletuk, wah ini ada yang ditunggu nih. Kayaknya ada yang ditunggu nih. Datang tuh seorang alim datang. Ustadznya kayaknya kedatang. Pas ngeletakin di sini mati. Tuh kan ditunggu. Enggak, memang batasnya sudah begitu. Pas di ini mati, itu batasnya. Bukan karena si alimnya yang ditunggu. Kul Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ajal, fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Ini akidah. Kita tidak boleh kita pantang menyerah mempertahankan akidah ini. Setiap yang bernyawa mempunyai ajal. Ajalnya kalau sudah datang tidak akan bisa terlalu cepat, tidak bisa terlalu lambat. Itu akidah. Mau orang alim apapun datang megang sininya, kalau memang belum mati, belum mati. Itu akidah. Akidah itu pantang untuk lepas dari diri kita sebelum kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau taruhannya nyawa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihat kebiasaan para sahabat. Begini. Dan saya berpesan ya kepada para lelaki, rubah kebiasaannya kalau lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol kebanyakan paling poligami. 2, 3 ketawa hahaha itu poligami. Ya, bukan kalau seandainya ingin langsung aja. Jangan jadi ayam so'a. Ayam so'a itu adalah ayam yang tidak bertelur, dagingnya kurus, ya, tidak bisa diambil dagingnya, tapi kokoknya paling besar. Nah itu tuh model laki-laki yang cuma ngomong doang, ya, nggak ada aksinya. Itu namanya ayam so'a. Itu istilah orang Arab di pedalaman. Ente jangan jadi ayam so'a deh. Ya, coba perhatikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Lihat bagaimana kebiasaan para sahabat. Ngomong surga, neraka. Karena memang konsep berpikir hidup seorang muslim begitu. Bagaimana saya selamat setelah mati? Itu dia. Lihat Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Fa wallah inna lanalqa mithla hada." Wahai Hanzalah, aku pun merasakan seperti itu. Fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa madza?" Dan ini adab beliau. Dan amalkan ini, niscaya Anda sukses berinteraksi dengan manusia. Apa sebabnya, wahai Hanzalah? Nanya, jangan langsung punishment, jangan langsung menjustifikasi, memponis orang, menghukumi orang. Ketika Hanzalah mengatakan, wahai Rasulullah, Hanzalah menjadi seorang munafik, maka apakah Rasulullah SAW mencela, menghina? Enggak. Wa madza? Apa itu wahai Rasul? Apa itu wahai Hanzalah? Apa sebabnya? Amalkan ini, Pak. Dalam kehidupan kita, suami istri, orang tua anak, ya, adik kakak, paman bibi, sepupu keponakan, amalkan ini, tetangga dengan tetangga, amalkan. Nanya, kalau ada sesuatu, ada apa? Ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Wa madza? Coba lihat lagi. Kalau ingin tahu dalil yang lain, ada seorang pernah dijadikan oleh Rasulullah SAW pemimpin pasukan dalam sebuah pasukan perang yang disebut dengan Sariyah. Perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Beliau menunjuk seorang pemimpin. Pemimpin ini setiap kali mengimami sholat, beliau baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian baca Al-Ikhlas. Rakaat keduanya begitu. Al-Fatihah, surat, Al-Ikhlas. Kemudian setelah pulang ke kota Madinah, pasukan-pasukannya mengadu kepada Rasulullah tentang kelakuan pemimpin ini.
Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Panggil, sini saya marahin. Enggak. Salu lima fa'ala dzalik. Tanya dia, kenapa melakukan itu? Lakukan itu kepada anak istri Anda. Terutama kepada para suami ini. Jangan sampai terlalu sering kasar terhadap istrinya. Sering tanya, kenapa? Ada apa? Dudukkan permasalahannya. Dan saya pesan kepada para suami bahwasanya Anda dan saya, Anda wahai para suami dan saya lebih dituntut untuk penyabar, pengayom, pengasih, lebih perhatian dibandingkan istri kepada kita. Saya mengatakan ini dengan sadar dan bukan pesanan dari kaum Hawa, bukan. Ini berdasar dalil. Lihat ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa'ashiruhunna. Lihat itu redaksi kepada siapa? Gauli istri kalian dengan baik. Redaksi kepada siapa? Suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Redaksinya kepada siapa? Suami. Makanya hati-hati suami yang sedikit-sedikit kasar, sedikit-sedikit ngancem. Awas loh, kalau nganga gua cerai. Nganga cerai gimana gua? Nganga cerai. Dikit-dikit tempeleng, beraninya sama perempuan. Ya, ini pada kita lebih dituntut untuk lebih pengayom, lebih sabar, lebih dewasa. Lihat hadis ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Makanya bukan konsep suami yang sukses dalam berumah tangga adalah suami yang suka merajuk. Paham merajuk, Pak? Merajuk, ngambek. Ya, dikit-dikit ngambek, asin dikit ngambek. Ini suami model apa ini? Ya, itu nggak model. Di dalam Islam tidak model. Suami yang suka ngambek nggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini kenapa kajian keluarga kita ya? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafaqah Hanzalah. Wa madza kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada apa wahai Hanzalah? Ceritakan, ada apa? Kemudian qultu ya Rasulullah, kemudian beliau menceritakan seperti yang beliau ceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Rasulullah, kita kalau di hadapan engkau seperti ini, kalau keluar dari engkau seperti ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, walladzi nafsi biyadihi. Dan ini sumpah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu sumpah. Dan sumpah biasanya disebutkan oleh seseorang untuk saya ulangi, sumpah biasanya adalah menyebutkan sesuatu yang agung untuk menekankan pembicaraannya, bahwa pembicaraan itu penting. Lihat, ini berarti sekarang Rasul SAW menyebutkan sesuatu yang penting. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah. Ini menyebutkan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan pentingnya pembicaraan setelah ini. Apa itu? Illau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau seandainya kalian para sahabatku persis seperti ketika kalian berada di hadapanku. Wa fi dzikri, selalu mengingat Allah. Kalau kalian di luar persis seperti kalian di hadapanku. Di dalam mengingat Allah, di dalam mengingat surga dan neraka, di dalam mengingat siksa dan semisalnya. Apa yang akan terjadi kalau seperti itu? Kalian akan jadi malaikat. La safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Niscaya para malaikat akan menyalami kalian karena sejenis, enggak pernah melakukan kesalahan, enggak pernah berdosa, sejenis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul SAW kemudian mengatakan, walakin ya Hanzalah sa'atan fasa'ah. Walakin, akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat seperti ini. Ingat, jangan sampai salah makna dari sesaat seperti ini. Bukan berarti sesaat berdosa, sesaat melakukan pahala.
kita boleh melakukan dosa, saat boleh melakukan pahala. Enggak. Tetapi sesaat kita melakukan aktivitas kehidupan dunia kita, istri kita punya hak terhadap kita, anak kita punya hak terhadap kita, kita punya hak terhadap diri kita. Ada waktu tidur, ada waktu istirahat, ada waktu makan, minum. Tidak bisa selalu ingat tentang neraka atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya sesaat seperti ini, sesaat seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, saya ingin menyinggung juga sedikit menyimpang dari tema kita tentang tadi, yaitu bahwa kalau seandainya kalian selalu seperti ini, selalu mengingat surga neraka, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat dosa, akan disalami oleh malaikat. Tentang berbuat dosa, para ikhwan, indahnya istighfar. Lihat, indahnya istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun hatta yastaghfir." Hadis riwayat Muslim. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian. Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa agar mereka bertobat kepada Allah. Itu indahnya istighfar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil pelajaran di sini bahwa sebab kedua kenapa kita mengangkat tema indahnya surga dan pedihnya neraka, ingin mencontoh kebiasaan para salafus saleh, dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in setelahnya. Mereka mendapatkan ridha Allah, yang ridha itu berujung surga, dengan kebiasaan ini, senantiasa mengingat surga neraka. Dan kalau kita ingin lihat lagi dalil yang lain yang bahwa menunjukkan kebiasaan para sahabat Nabi adalah ingin surga jauh dari api neraka, coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika mukim di depan Rasulullah, mukim di kota Madinah, atau orang-orang Arabi, orang-orang Arab dari kampung yang datang ke kota Madinah, atau ketika bersafar bersama Rasulullah, semua pertanyaan mereka kepada Rasulullah, baik tatkala mukim, baik pertanyaan dari orang kampung, baik tatkala safar, kebanyakan pertanyaan mereka tidak seperti pertanyaan orang-orang di zaman sekarang. Jujur Pak, kasihan para ustadz, para kiai, para ulama, ketika duduk di depan para ulama baca kitab ya bertahun-tahun, nanti datang jamaah kaum muslimin, sebagian cuma bertanya, "Ustaz, tolong dong amalan apa? Amalan biar cepat dapat jodoh." Itu pertanyaan paling default, sudah pertanyaan default. Oh default ya. Pertanyaan sudah paling baku. Cepat dapat jodoh, cepat bayar hutang, lancar rezeki. Itu 3 tuh. Pertanyaan default kepada para ustaz. Itu kebiasaan orang-orang di zaman sekarang. Beda dengan kebiasaan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau datang kepada Rasulullah, misalkan orang Arabi tadi yang saya katakan, pertanyaannya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin dullani ala amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Itu pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa, bahkan dalam safar. Abu Dzar radhiyallahu anhu, tatkala itu dalam safar, kita tahu safar dulu tidak ada motor, tidak ada mobil, adanya berjalan kaki, naik onta atau naik kuda. Kadang-kadang Rasulullah di depan, kemudian para sahabat di depan, kadang bisa bersampingan dengan beliau. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu bersampingan dengan Rasulullah di suatu pagi, di suatu safar. Pertanyaan pertama menunjukkan hakikat dan apa yang dipikirkan oleh seseorang. Makanya saya sering melihat, memperhatikan, kalau ada ikhwah salaman, kemudian Ustaz boleh nanya, saya perhatikan apa nih pertanyaannya. Itu adalah pikiran yang yang dia benar-benar pikirkan. Abu Dzar ketika bersampingan dengan Rasulullah, pertanyaan pertama, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar."
Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan yang masukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini contoh bahwasanya kebiasaan para sahabat membicarakan indahnya surga jauh dari api neraka. Contoh yang lain, saya belum puas berarti kalau contoh yang lain ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda atau bertanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqulu fis shalah? Apa yang engkau baca tatkala kamu salat? Doa apa yang engkau baca tatkala kamu salat? Maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, as'aluhul jannah wa a'udzubi minan nar. Wala uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Ay Rasulullah, aku cuma minta surga jauh dari api neraka. Dia anggap itu adalah sesuatu yang ya biasa, masuk surga, minta surga jauh dari api neraka. Aku cuma doanya itu tatkala sholat. Maka aku tidak bisa doa sebaik doa engkau dan sebaik doa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka apa dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haulaha nudandin. Wahai fulan, sekitar itu juga kita minta. Ini kebiasaan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebiasaan ini juga bisa kita tularkan lewat majlis ini. Indahnya surga dan pedihnya api neraka. Ketika kita berbicara tentang indahnya surga dan pedihnya api neraka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, konsep kajian ini nantinya, itu tadi muqaddimah ya. Konsep kajian ini nantinya adalah saya akan menyebutkan indahnya surga, pedihnya neraka berbarengan. Indahnya surga, pedihnya neraka. Pintu surga, pintu neraka bagaimana? Jadi kita bisa membandingkan. Dan sebenarnya kajian ini terilhami dari sebuah asar dari seorang salafus saleh. Saya lupa nama salafus salehnya. Beliau mengatakan, "Mathaltu nafsi fil jannah." Aku umpamakan diriku di dalam surga. Akulu min himariha wa u'aniqu harairaha. Aku makan buah-buah yang ada di surga. Aku memeluk bidadarinya. Aku dan semisalnya. Kemudian wa mathaltu nafsi finnar. Lalu aku umpamakan diriku di dalam neraka. Umpamakan diriku di dalam neraka. Aku min zakumiha. Aku makan dari buah-buah zakumnya yang kalau dimakan tidak bisa keluar, tidak bisa ke dalam. Yang kalau makan sangat menghancurkan usus-usus yang ada. Kemudian asyrabu min sadidiha wa dimaiha. Aku minum dari nanah-nanah penghuni neraka dan darah-darah penghuni nerakanya. Aku umpamakan diriku seperti itu. Wa u'aliju salasilaha. Dan aku memperbaiki dan mengangkat rantai-rantai api yang mengikatku. Kemudian aku katakan kepada diriku, ya hadza, wahai fulan, aina turidin? Perhatikan ini. Letakkan diri Anda ke dalam diri itu, perumpamaan itu. Wahai fulan, milih mana yang antara dua itu? Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Cuma surga atau neraka. Maka diriku berkata, uridu an a'uda ila dunya li'a'mala salih. Wahai diriku, aku ingin pulang ke dunia untuk beramal saleh. Maka diriku berkata lagi kepada diriku, anta al-ana fil umniyah fa'mal. Engkau baru dalam angan-angan, belum sesungguhnya. Ayo sekarang beramal. Ya, perumpamaan yang sangat luar biasa. Ini seorang yang cerdas, agar diri kita ini benar-benar terhempas dengan perumpamaan seperti itu. Makanya para ikhwah, konsep kajian ini nantinya saya akan menyebutkan surga, misalkan pintu-pintu surga bagaimana, kemudian neraka bagaimana, kemudian makanan surga bagaimana, neraka. Jadi benar-benar terjadi perbandingan. Baik.
Yang poin pertama, indahnya surga, pedihnya neraka. Ajakan untuk masuk surga. Ajakan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, diajak agar masuk surga. Beda dengan neraka nantinya yang akan saya jelaskan juga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan keras, awas neraka. Beda dengan surga, diajak. Bahkan diperintahkan untuk berlomba-lomba, diperintahkan untuk bersegera surga. Coba perhatikan dalam ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah menggapai maghfirah dari Rabbmu dan surga. Lihat, kalau untuk surga disuruh bersegera. Ada ajakan, ada apa selain bahasa ajakan itu? Ada tawaran. Ayo, ayo. Beda dengan neraka, lihat nanti. Dan seperti itulah konsep kajian kita. Ajakan ke surga dan ancaman keras neraka. Wasari'u, dan bersegeralah kalian menggapai maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat yang lain, silahkan baca sisa ayatnya ya. Kemudian ayat yang lain yaitu surat Ali Imran ayat 15 sampai 17, dan surat Ali Imran ini menarik, subhanallah. Nanti saya akan jelaskan yang menariknya tadi itu apa. Kita baca dulu ayatnya, Ali Imran ayat 15 sampai 17. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum minallah wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Artinya, katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik dari itu? Itunya itu yang akan saya jelaskan, dan di situ faedah nanti. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari itu? Bagi siapa yang bertakwa di sisi Rabbnya, dia akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istri-istri yang suci, keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ini pun ayat menunjukkan ajakan, kemudian haluan, motivasi agar masuk surga. Jadi Pak, bisa kita ringkas, bercita-cita masuk surga itu wajib bagi seorang muslim yang sampai detik ini belum punya cita-cita masuk surga. Maka sekarang tanamkan di dalam hati, saya harus masuk surga. Cita-cita saya masuk surga. Tanamkan itu kepada anak-anak kita dari mulai semenjak dini. Kalau ditanya apa cita-citamu, nak? Nggak main lagi jadi Superman, nggak main. Ya, masuk surga. Kenapa? Karena dia ada ajakan, ada motivasi, ada haluan. Ayo masuk surga. Ini Pak ya, Pak. Nah, tadi saya ingin menjelaskan, sedikit menyimpang dari tema kita. Dalam ayat ini ada faidah. Silahkan yang membawa, dan saya pesan bahwasanya kita ini Pak, majelis ilmu. Di dalamnya kita baca Al-Quran, baca hadis. Bapak mungkin tidak bisa dan ibu mungkin tidak bisa bawa buku-buku hadis begitu banyak. Al-Quran kita bisa bawa, mushaf kita bisa bawa, dengan terjemahannya kita bisa bawa, di gadget kita bisa masukkan. Silahkan cek Ali Imran ayat ke-14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana indahnya dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana indahnya dunia. Perhatikan surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah
wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 14. Diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat dari perempuan, ya. Dan saya pesan, nih kemarin di Majelis Tahlim Ar-Rahmat Selipi saya juga sebutkan ini. Syahwat kepada perempuan syahwat yang terbesar bagi laki-laki. Kalah syahwat harta, ya, kalah syahwat tahta jabatan. Dan syahwat terhadap perempuan ini, mohon maaf, dia tidak mengenal Anda berjenggot, Anda tidak berjenggot. Tidak sedikit yang berjenggot, ya, terkadang ada saja yang masih di gadgetnya menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk rumah, peci lepas, jenggot lepas, semua ditonton. Makanya kalau ada teman-teman sepengajian di Masjid Asra Sunter ini mau ke rumah, jangan deh, nggak usah ke rumah. Kenapa? Karena kalau ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa? Teman jamaah dari Masjid Ta'lim Asra. Mati. Iman tidak jujur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Saya lanjutkan, dicintakan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat, wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Apa pelajarannya dari ini? Lihat ayat yang ke-14 itu, kemudian lihat ayat yang ke-15. Qul, katakan wahai Muhammad, au nabiyukum bi khairin min dzalikum? Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih daripada yang di ayat yang ke-14 tadi, lebih baik daripada perempuan, lebih baik daripada syahwat anak-anak, lebih baik daripada syahwat emas, perak, binatang ternak, sawah, ladang, dan harta dunia, lebih baik. Apa itu? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kapan Anda mulai lalai dengan kehidupan dunia. Saya beri contoh, asalnya saf pertama, kemudian lalai dengan kehidupan dunia, jadi saf kedua, menjadi saf ketiga, akhir-akhirnya karena sering lalai menjadi orang masbuk paling terakhir. Kapan tuh masbuk paling terakhir? Kebiasaan ya, sebelum salam katanya. Masbuk paling terakhir, pasti terlalaikan dengan dunia. Saya berani jamin, orang yang masbuk pasti terlalaikan dengan dunia. Karena itu nas dari Al-Quran. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Silahkan cek dalam surat Maryam. Ada seorang yang menggantikan orang sebelumnya, yang mereka itu meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Antara meremehkan sholat dan mengikuti syahwat senantiasa berkaitan erat. Pelajarannya di sini, Pak, saya ulangi sekali lagi. Kapan kita sudah mulai terlalu condong dengan dunia, menghalalkan segala cara dengan dunia, nipu, markup, kwitansi, atau dusta, sumpah palsu ketika berdagang demi terjual bahan dagangannya, apa saja yang menghalalkan segala cara demi dunia, maka ingat, Pak, wallah indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya surga yang lebih baik. Maka saya bisa ringkas biar Bapak mudah mencatat apa yang saya maksudkan dari tadi penjelasannya. Obat malas ibadah, ingat akhirat. Obat banyak maksiat, ingat akhirat. Obat melalaikan kewajiban, melanggar larangan, ingat akhirat. Bahwa di sisi Allah lebih besar. Saya beri contoh sekarang, Pak. Misalkan Tanah Abang, para pedagang banyak.
Datang orang kadang-kadang dari luar kota, datang dari Banjarmasin. Misalkan Anda seorang pedagang di Tanah Abang. Hari Jumat datang pelanggan dari Banjarmasin. Ini pelanggan kalau sudah beli hampir setengah toko dia beli. Satu. Yang kedua, dia datang dari Banjarmasin. Mungkin datangnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, masih lama. Yang ketiga, dia selalu bayar cash, tidak kredit. Tetapi azan sudah berkumandang. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Azan, yakin? Azannya enggak? Azan. Susah. Maka saat susah itu ingat, wallah indahu husnul maaf. Saya sudah menjelaskan ini. Dan Allah di sisinya terdapat surga yang lebih baik. Pak, kalau saya berkata, ya, lihat, perhatikan perkataan saya mengatakan, saya duduk di sisi istri saya. Ya. Saya duduk di sisi istri saya. Beda dengan perkataan saya, di sisi istri saya duduk. Sudah mendengar dua-dua bedanya? Ya, saya duduk di sisi istri saya. Dengan perkataan di sisi istri saya duduk. Perkataan yang pertama, kalimat yang pertama, saya duduk di sisi istri saya. Ini menunjukkan keumuman, tidak khusus. Tidak khusus. Kadang di sisi yang lain juga saya duduk. Tapi kalau saya katakan di sisi istri saya duduk, artinya hanya di sisi seorang perempuan yang itu istri saya duduk, tidak di sisi perempuan lainnya. Sama ketika Allah berfirman tadi, kalimatnya sama. Allah berfirman, wallahu indahu husnul maaf. Kalau kita terjemahkan, Pak, Allah mempunyai di sisinya, mempunyai surga yang paling indah. Beda dengan firman Allah, Allah mempunyai Allah surga di sisinya. Beda dengan Allah di sisinya terdapat surga. Apa arti kata di sisinya diawalkan? Karena untuk menunjukkan kekhususan dan untuk mengambil hati kita. Kalau kita sudah mulai tergoda dengan dunia, ingat surganya Allah. Obat tergoda dunia, ingat surga Allah. Ini pelajaran menarik dari ayat ini. Dan Allah banyak sekali menyebutkan ayat ini. Ayat yang semisal dengannya menyebutkan keindahan dunia, Allah akhiri dengan ingat di sisi Allah terdapat surga. Di sisi Allah lebih baik. Selalu banyak sekali. Silakan cek ayat Al-Quran. Makanya saya katakan, saya ringkas faidahnya. Siapa yang lalai, maka obatnya adalah mengingat akhirat, mengingat surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita sekarang ambil dari hadis Rasulullah SAW. Bagaimana ajakan ataupun motivasi untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulullah ta'ala a'adattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh sepasang mata pun, tidak pernah didengar oleh sepasang telinga pun, tidak pernah terbetik di dalam hati siapapun. Subhanallah. Nikmat yang sangat indah. Anda Pak membayangkan nikmat apa saja yang ada di dunia, dan Anda ingin mendapatkannya di surga,
maka niscaya tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Pernah ada orang nanya kepada saya, Ustaz, saya ini suka main futsal. Kira-kira di surga ada futsal enggak? Alhamdulillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah sama. Ini ajakan Allah. Beda dengan neraka. Coba perhatikan sekarang neraka. Bagaimana Allah memperingatkan keras tentang neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Lihat, kalau neraka disuruh jaga, kalau surga enggak, disuruh masuk, disuruh cita-cita. Makanya saya pesan, mulai saat sekarang, cita-citakan pada diri kita dan tanamkan kepada anak kita. Kalau ditanya, cita-citaku apa nak? Masuk surga dan jauh dari api neraka. Tanamkan itu dari mulai semenjak dini. Yang kita belum punya itu, cita-citakan dalam hati kita. Karena itu iman. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, di atasnya para malaikat yang keras dan sangar, yang tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lihat dalil yang lain lagi. Surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar." Artinya, hati-hati, peringatan keras untuk kalian. Jaga diri kalian dari api neraka. Allati waquduhan nas, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin. Aku telah sediakan untuk orang-orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain, surat Al-Lail ayat 14 sampai 16. Fa'anzartukum, aku peringatkan kalian dengan keras. Naran talazza, neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidak membakar kecuali orang-orang yang sangat merugi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Siapa orang-orang yang sengsara di akhirat tersebut? Yang mendustakan dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Al-Qur'an. Kita lihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memperingatkan para sahabatnya tentang neraka dengan keras, peringatan keras. Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keluarga Ka'ab ibn Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Lihat, kalau surga tadi diajak, dimotivasi, dihalu, ayo. Tapi kalau neraka, jauhkan, itu bedanya. Ini yang pertama sudah kita pelajari. Yang kedua, nama surga dan nama neraka. Ya, nama surga dan nama neraka. Indahnya surga, pedihnya neraka, yaitu dilihat dari nama surga dan nama neraka. Lihat nama-nama surga, nama yang indah. Yang pertama, nama surga adalah Al-Jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an begitu banyak tentang jannah. Jannatu adn, jannat, surga. Banyak ayat yang menyebutkan akan hal itu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa makna jannah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Hadil Arwah. Al-Jannah adalah mashtamalat alaihi min anwa'in na'imi wal ladzah wal bahjah was surur wa qurratul ain. Sebuah tempat yang terkumpul di dalamnya seluruh jenis nikmat, kelezatan, keindahan, kesenangan, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Itu arti jannah yang sering kita dengar. Suatu kata yang mencakup seluruh jenis kenikmatan,
kelezatan, kemegahan, kesenangan, dan semua yang menyejukkan pandangan mata. Itu namanya jannah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum makanya, dan arti jannah yang lain adalah al-hadiqah zatus syajar wan nakhl. Kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohonan dan pohon kurma. Hanya di dalam surat As-Saba ayat 15 Allah berfirman, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatan an yamin wa shimal. Sungguh bagi penduduk Sabah di dalam tempat tinggal mereka terdapat tanda kekuasaan Allah, yaitu berupa 2 kebun yang penuh dengan pohon yang berbuah dari kanan dan kirinya. Diceritakan, dan faedah pertama kali saya dengar dari Ustaz saya, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, subhanallah, ini indah. Di dalam buku tafsir, indahnya kebun yang dimiliki oleh penduduk Sabah, ya, suburnya bagaimana? Orang kalau ingin panen nggak perlu metik, letakkan keranjang di atas kepala, kemudian dia jalan. Itu buah-buahnya sudah langsung jatuh. Diceritakan pula di kampung kaum Sabah ini, saking menjadi baldatun thayyibah, negeri yang benar-benar sukses, tidak ada satu ekor lalat pun. Dan lalat adalah salah satu tanda hal tersebut kotor. Tempat tersebut kotor. Ini tidak ada. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu nama surga yang pertama, Al-Jannah. Nama surga yang kedua, Darussalam. Kampung keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 127. Lahum darussalam 'inda rabbihim. Mereka memiliki kampung keselamatan di sisi Rabb mereka. Dalam surat Al-Yunus ayat 25 juga disebutkan, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak kepada kampung keselamatan. Maka surga penuh dengan keselamatan, tidak ada penyakit, enggak ada korengan di surga, panuan enggak ada di surga. Ya, semuanya selamat dari segala macam penyakit. Jadi kalau seandainya ada orang, mohon maaf, tunanetra, tunarungu, pincang, kemudian bertanya, Ustaz, kira-kira saya nanti di surga bagaimana? Orang pincang gak masuk surga. Kenapa? Karena semuanya sehat. Darussalam. Seperti seorang nenek-nenek pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya penghuni surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan candaan kepada nenek tersebut. Beritahukan kepada nenek tersebut bahwa orang tua renta tidak ada yang masuk surga. Nenek ini menangis jadi-jadinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di surga semuanya indah, keselamatan, lepas dari, makanya disebutkan di dalam tafsir di dalam kitab Hadil Arwah yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahiya darussalam min kulli baliyatin wa afah. Maka surga adalah kampung keselamatan dari seluruh bala, seluruh penyakit. Tidak ada penyakit satupun. Ini para ikhwan. Jadi kalau disebut penyakit, ente makan berapa saja daging di surga, nggak ada kolesterol, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada penyakit. Tidak ada bahaya, Pak, buah-buahan yang katanya kalau dimakan itu tidak menyebabkan penyakit. Tetapi ketika di dunia, kalau terlalu banyak juga akan menyebabkan penyakit. Jeruk misalkan, salah satu nutrisi vitamin C yang paling kuat. Maka jeruk kalau terlalu dikonsumsi di dunia, ya saya berbicara dunia, terlalu banyak,
maka akan mendatangkan penyakit sakit perut, bisa asam lambung dan semisalnya. Maka para ikhwah, di surga tidak akan pernah ada seperti itu. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena sering sekali pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang dia memisalkan nikmat dunia dibawa ke nikmat surga. Ustaz, saya boleh nggak berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkanlah saya dan suami saya ke dalam surga. Tapi kalau kami masih masuk berdua, jangan kasih kami bidadari. Ini istri sayang banget sama suaminya, ya, sampai di dunia nggak boleh poligami, di akhirat juga nggak boleh poligami. Pernah seorang ibu-ibu nanya langsung kepada saya, Ustaz, kalau seandainya penghuni surga laki-laki memeluk bidadari 70 tahun, 70 tahun lamanya, saking indahnya bidadari, lalu bagian kami kapan? Nah ini para ikhwah, maka min Darussalam, dia adalah kampung keselamatan dari seluruh bala, musibah, penyakit dan segala macam wabah. Kemudian nama yang ketiga, Darul Khuld. Darul Khuld, kampung kekekalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 34. La udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, itulah hari kekekalan. Dalam surat Hud ayat 108 Allah berfirman, ata'an ghaira madzud. Artinya pemberian yang tidak pernah habis, terus diberi. Minta apapun tidak akan pernah habis. Di surga tidak pernah mengenal musim. Gak ada musim di surga. Fiha fakihah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Di dalamnya terdapat, di dalam surah Al-Waqiah disebutkan, di dalamnya terdapat buah-buahan, tidak pernah terputus, tidak pernah terlarang. Beda dengan dunia, Pak. Saya punya kawan di sebuah kota di Jawa, suka banget buah kelengkeng. Saking sukanya dia nanam di depan rumahnya. Nanam tapi enggak tidak berbuah-buah sampai disemprot. Enggak buah-buah juga. Dalam hati saya, dunia tuh, lihat, mau buah nyemprot dulu. Itu yang kadang-kadang dipertengkarkan orang sekampung. Itu yang kadang-kadang seorang anak membunuh ibunya. Itu yang kadang-kadang silaturahim terputus ketika berbagi harta warisan. Itu ciri dunia, susah didapat, cepat hancur. Kalau dapat pun tidak pernah sempurna. Ciri khas dunia, susah didapat, cepat hancur dan tidak sempurna. Seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan, ente zen perempuannya, pokoknya bagus sudah, tinggi, ini segala macam. Ketika dinikahi, begitu-gitu aja ternyata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mencontohkan, coba bayangkan kalau seandainya bulan Ramadan, perkumpulan para penjual es kelapa muda mengatakan kepada diri mereka, terutama 10 malam terakhir, kami perkumpulan penjual es kelapa muda, karena 10 malam terakhir kami ini itikaf, kami resign dari pekerjaan kami. Kaum muslimin yang ingin buka puasa dengan es kelapa muda, manjat sendiri sana. Susah kan? Dunia susah didapat. Itu yang diperdebatkan orang. Itu yang karenanya golok main. Sulit didapat, tidak sempurna, cepat rusak. Ciri khas dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beda dengan akhirat, penuh kekekalan. Tidak pernah habis. Kekal abadi. Hadis ini tentang kekekalan Allah Subhanahu wa taala ketika seluruh penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga." Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor kambing berwarna hitam dan putih. Dan itu adalah kematian.
Allah berfirman kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, tahukah engkau siapa ini? Kata penghuni surga, "Naam, bala ya Rabb, ya Rabb." Tahu wahai Rabb. Huwal maut alladzi jana. Dia adalah kematian yang pernah mendatangi kami. Kemudian penghuni neraka juga begitu. Dia adalah kematian yang pernah mendatangi kami. Kemudian kematian disembelih, kematian mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal jannah, khuludun bila maut. Wa ya ahlan nar, khuludun bila maut." Wahai penghuni surga, kekal abadi tanpa ada kematian. Penghuni neraka kekal abadi tanpa ada kematian. Nama yang lain Darul Muqamah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 35. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Subhanallah. Yang telah menghalalkan untuk kita darul muqamah karena dari karunia Allah. Yang mana orang yang hidup di darul muqamah tidak pernah capek dan tidak pernah letih. Tinggal di kampung, di rumah yang ada surga namanya Darul Muqamah, tidak pernah letih, tidak pernah capek. Indah. Yang kelima disebut dengan Jannatul Ma'wa. Nama lain dari surga. Indaha Jannatul Ma'wa, disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 15. Nama lainnya nama yang ke-6 yaitu surat Luqman ayat 8. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Jannat adn, surga adn yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian nama lain yang ke-7 Al-Qalam ayat 34 Al-Firdaus. Allah berfirman, "Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Merekalah orang-orang yang ahli waris yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan apa maksud Firdaus? Disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Firdaus artinya adalah al-bustan alladhi yajma'u kulla syai' yakunu fil basati. Sebuah kebun yang mengumpulkan semua yang ada di kebun-kebun yang ada. Kebun yang terkumpul seluruh nikmat yang ada di kebun-kebun yang ada dalam surga. Itu namanya surga Firdaus. Kemudian nama lain dari surga Jannatun Na'im. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 8. Tadi yang surga Firdaus surat Al-Mu'minun ayat 10 sampai 11. Sedangkan Jannatun Na'im surat Luqman ayat 8. Dan masih banyak nama-nama dari surga. Sekarang nama-nama neraka. Yang pertama An-Nar, yang artinya api. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah orang-orang yang penghuni nar, neraka, api. Mereka kekal di dalamnya. Nama lainnya yaitu Jahannam. Allah berfirman di dalam surat An-Naba ayat 21 sampai 22. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka Jahannam mengintai untuk orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian nama lainnya Al-Jahim. Lihat, nama-nama neraka tidak ada yang menarik, tidak ada yang indah, semuanya pedih. Pantas memang pedih neraka. Al-Jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara.
dan neraka jahim dipanaskan bagi siapa yang melihatnya. Kemudian nama lain as-sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk ke dalam surga dan sekelompok masuk ke dalam neraka sa'ir. Nama yang kelima, Saqar. Jangan kasih nama anak Saqar, itu nama neraka. Saya sering ditanyai oleh kawan-kawan yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Ustaz, alhamdulillah saya dapat anak. Tolong namanya. Dan kalau bisa namanya Islami, tapi kalau bisa namanya nyentrik. Jarang orang bernama dengannya. Fir'aun saya bilang. Ifrit. Islami. Kemudian jarang orang bernama. Kenapa Islami? Ada dalam Quran. Meskipun tidak boleh. Jadi maksud saya seperti itu adalah cari nama yang seorang tidak perlu bertanya, boleh enggak? Ini kadang-kadang aneh. Ya, dan saya hanya dapat itu di Indonesia, saya tidak tahu di negara lain. Nama orang tua dengan nama ibu digabung. Kemudian dijadikan nama anak. Artinya enggak ada. Ada enggak? Banyak enggak seperti itu? Banyak. Artinya enggak ada. Dan termasuk ihsan terhadap anak. Hak anak terhadap orang tua dipilihkan nama yang baik. Ihsan, perbuatan baik terhadap anak berarti kewajiban orang tua, dan hak anak kepada orang tua adalah dipilihkan nama yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Al-Hutamah. Al-Hutamah nama neraka surat Al-Humazah ayat 4. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak sama sekali. Sungguh benar-benar akan dimasukkan ke dalam hutamah. Kemudian nama lain dari neraka Al-Hawiyah. Al-Hawiyah Allah sebutkan dalam surah Al-Qariyah ayat 9. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Nama lain dari nama neraka adalah Darul Bawar. Darul Bawar. Darul Bawar kata Imam Ibnu Katsir adalah nama lain dari neraka Jahannam. Darul Bawar nama lain dari neraka Jahannam. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran? Mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Mereka akan masuk ke dalam darul bawar, yaitu nama lain dari neraka Jahannam. Taib. Itu pedihnya, indahnya surga, pedihnya neraka dari sisi nama. Sekarang indahnya surga, pedihnya neraka dari sisi tempat. Lihat tempat surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 19. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Sebelum saya lanjutkan, Pak, saya teringat sesuatu. Anak-anak muda kadang-kadang mencela para ustaz. Mengatakan, "Ustaz, enggak usah ceramahnya terlalu surga, neraka. Di mana-mana ceramahnya tentang surga, neraka. Udahlah, have fun saja. Kita sekarang di dunia, nikmati dunia." Ini anak muda nih. Dan juga orang-orang tua berdarah muda. Ceramahnya cuma bisa nakut-nakutin orang tentang neraka, tentang surga. Maka kita katakan itu agama. Ada lagi nih orang yang keblinger di zaman sekarang, di abad ke-15 Hijriah ini, mengatakan bodoh kaum muslimin, mau-maunya dibohongin oleh para ustadznya, para ulamanya, dengan iming-imingan surga, ditakut-takutin neraka. Itu cuma dongeng. Nah, nih yang benar. Dia kemudian ngambil air. Nih yang benar nih. Ini air jatuh. Ini yang namanya bukti nyata. Adapun surga, neraka itu kan cuma dongeng. Maka
waktu kita mudah menjawabnya. Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ketahui baik-baik bahwasanya memang sudah diciptakan oleh Allah surga, ditakdirkan oleh Allah, tidak pernah dilihat oleh mata satupun. Sebelum dimasuki tidak pernah didengar oleh satu telinga pun, tidak pernah terbetik di dalam hati pun, hati manusia manapun. Memang seperti itu, agar Allah benar-benar memberikan nikmat yang luar biasa kepada penghuni surga. Ya, dia mengatakan bahwasanya jangan terlalu percaya yang gaib-gaib. Ini keliru, fatal. Ya, dua orang yang saya pesani seperti itu. Orang-orang yang sering menghina para ustaz dengan biasanya ini orang-orang yang lebih mendewakan akalnya, sehingga dia mengatakan sudahlah kalau ceramah. Saya pernah Pak ceramah seperti ini, kemudian ada seorang, mohon maaf, ibu-ibu berkata, apaan tuh ceramahnya? Saya datang ke pengajian biar bagaimana caranya saya usahanya lancar. Bukan diiming-imingin surga, kita kan masih hidup di dunia. Tuh makan surga, kata dia begitu. Ya, ini hati-hati. Maka apa yang saya sebutkan tadi gak akan masuk dalam hati kalau seandainya kita masih berpikir terlalu keduniaan. Coba perhatikan tempat surga sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 19. Kalla inna kitabal abrar la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Tidak sama sekali. Sesungguhnya tempat orang-orang yang baik benar-benar di illiyin. Abdullah bin Abbas mengatakan illiyun artinya adalah al-jannah. Illiyun fis sama'is sabi'ah tahtal arsh. Illiyun tempat yang tinggi di langit yang ketujuh di bawah arsy. Imam Ibnu Katsir mengatakan wadzahiru anna illiyin ma'khudun minal 'ulu. Dan yang terlihat jelas bahwa yang dimaksud dengan illiyin tempat surga adalah diambil dari tinggi. Diambil dari kata-kata tinggi. Di tempat yang tinggi. Makanya Allah berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun." Tahukah engkau apa itu illiyun? Di mana tempatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 22. Ini dalil bahwasanya surga di tempat yang tinggi. Dan dari langit ada rizki kalian, dan juga di langit ada nikmat yang dijanjikan untuk kalian. Nikmat yang dijanjikan untuk kita itulah surga. Berada di tempat yang tinggi. Berarti di sini para ikhwah kita ambil pelajaran tempat surga di tempat yang tinggi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam di dalam riwayat Bukhari mengatakan tentang surga Firdaus, fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah kepadanya surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Sesungguhnya surga Firdaus surga yang paling pertengahan, wa a'laha, dan yang paling tinggi. Karena memang surga di tempat yang tinggi. Ini tempat surga. Ya. Dan sedikit menyinggung tentang surga Firdaus, Pak. Gaya hidup lain dari para sahabat adalah untuk urusan akhirat senantiasa ingin yang harus ada dalam diri seorang muslim, harus ingin yang paling tinggi. Surga nggak mau yang sekedarnya, surga Firdaus. Sebagian orang kadang-kadang untuk urusan dunia dia mau yang paling sempurna. Rumah nggak mau second, mobil nggak mau second, ya, motor nggak mau second, istri nggak mau second, ya, maunya yang sempurna. Bapak saya saja, subhanallah, ya, ketika ibu meninggal rahimahullah taala, kemudian termenung sekitar berapa bulan, kemudian saya tawarin, Pak, mau nikah lagi enggak? Maka sang bapak langsung sumringah. Kemudian saya tanya, mau janda apa mau perawan? Perawan lah, masa mau janda? Coba, Bang.